Baik, kembali lagi dengan aku Fani. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai replikasi dua arah atau master to master. Di sini kita masih menggunakan server yang sama, yaitu Windows 10 sebagai server master dan Windows 7 sebagai server slave pada VirtualBox. Sebelum itu, kita harus mengetahui IP address dari masing-masing server dengan cara mengaturnya pada control panel. Bisa dilihat di sini IP address dari server master adalah 192.168.111.1.1. Kemudian di sini kita akan mengecek IP address dari server slave pada Windows 7 dengan cara yang sama, yaitu pada control panel. Nah, di sini dapat dilihat bahwa IP address dari server slave adalah 192.168.111.10. Baik, kembali lagi kita ke server master. Di sini kita harus membuka file exam yang mana di sini kita akan melakukan konfigurasi pada file my.ini. Nah, pada server master kita akan menginputkan query seperti ini dengan server ID adalah 1. Lalu kita save. Nah, setelah di save, kita akan melakukan start pada MySQL di aplikasi exam. Selanjutnya pada server slave kita lakukan hal yang sama, yaitu membuka file exam dan melakukan konfigurasi file pada file my.ini. Yang mana di sini berbeda sintaknya. Hanya saja perbedaannya pada ID server, yang mana pada server master digunakan ID server 1 dan pada server slave kita gunakan ID server 2. Langsung saja kita save. Nah, setelah kita save, kita akan mengaktifkan exam. Baik, kembali lagi ke server master, yang mana di sini kita akan membuat user pada database. Kemudian, di sini sebelumnya kita akan menyambungkan direktorinya ke direktori exam dengan perintah change directory. Nah, lalu setelah itu kita akan login ke MariaDB menggunakan username root. Di sini kita akan membuat user untuk database dengan perintah atau query grant. Ini user dari nama user adalah master, kemudian passwordnya adalah master. Query berhasil. Maka selanjutnya kita akan melakukan flash privilege. Query berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita akan melihat status dari server master dengan query show master status. Nah, untuk file pada server master, sini kita simpan. Yang mana nanti kita akan gunakan untuk menghubungkan server master dan server slave. Nah, setelah itu kita akan mengunlock tabel. Langsung saja di sini kita lanjutkan ke Windows 7 atau server master. Di sini kita akan membuka command prompt, yang mana di sini kita akan menghubungkan direktorinya ke direktori exam. Lalu di sini kita diminta untuk login ke MariaDB menggunakan username root. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka artinya sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan stop slave. Nah, query oke. Baik, di sini kita akan menghubungkan server master dengan server slave dengan query change master. Baik, kita sudah berhasil untuk menghubungkan server master dengan server slave. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan start pada slave.
query berhasil. Lalu di sini kita akan mengecek atau menampilkan status dari server slave dengan query show slave status. Nah, di sini sudah terlihat waiting for master, yang artinya server master dan slave sudah terhubung. Namun di sini masih melakukan replikasi satu arah. Maka dari itu di sini kita akan kembali ke server master, yang mana di sini kita akan menghubungkan master to master atau replikasi dua arah. Pada server master kita akan melakukan stop slave. Pada server slave, kita akan membuat tabel user dengan perintah grant. Baik, di sini kita sudah berhasil untuk membuat tabel user dengan perintah grant. Jadi langsung saja di sini kita akan melakukan flash privilege. Kemudian kita akan melihat status dari server master dengan query show master status. Nah, di sini kita perlu mencatat nama file dari server slave yang kemudian nanti akan kita hubungkan dengan server master. Baik, di sini kita sudah kembali ke server master, yang mana di sini kita sudah melakukan stop slave. Kemudian, di sini kita akan menghubungkan server master dan server slave menggunakan query atau perintah change master. Nah, query OK artinya di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan server master dengan server slave. Lalu di sini kita akan melakukan start slave. Lalu untuk menampilkan status slave, kita menggunakan query show slave status. Nah, di sini sudah terlihat waiting for master, yang artinya server master dan server slave sudah terhubung dengan replikasi dua arah atau master to master. Di sini untuk mengecek apakah sudah terhubung antara server master dan server slave dengan replikasi dua arah, maka kita di sini akan mencoba membuat sebuah database dengan query create database mahasiswa. Nah, di sini error karena kita sebelumnya sudah pernah membuat database dari mahasiswa. Maka dari itu kita akan melakukan query show database. Nah, di sini merupakan database dari mahasiswa. Maka dari itu kita akan menggunakan query use mahasiswa. Nah, database sudah berhasil diganti. Maka dari itu, kita akan melakukan atau membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Di sini sudah terlihat bahwa tabel mahasiswa sudah pernah dibuat, maka dari itu kita akan membuat tabel lain, yang mana itu ada tabel dosen.
Nah, sudah berhasil dibuat, maka dari itu kita akan melihat tabel yang sudah kita buat dengan query sebagai berikut. Nah, di sini tabel dosen sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan mengecek apakah tabel dari dosen sudah terhubung atau sudah ditransfer ke server Sleeve. Di sini sudah terlihat berhasil. Maka dari itu kita akan mengecek pada server master apakah data ini sudah berhasil ditransfer atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa server Sleeve sudah berhasil mentransfer data ke server master, yang mana di sini artinya replikasi dua arah sudah berhasil dibuat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat mencoba. Akhirnya, cek nggak di record dah, anjir.